Ulang apa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Om Swastiastu. Salam kebajikan dan namo buddhaya. Saya Adila Samsudin. Saya Adila Samsudin. Saya Arif Julian Sali. Kami dari kelas Brawijaya akan menampilkan proses pembuatan wayang dan pementasan wayang kami. Materi kami ambil dari mata pelajaran biologi dengan tema klasifikasi makhluk hidup. Dan berikut adalah cara pembuatan wayang kami dan sekaligus juga proses pemainan wayang. Silakan dinikmati. Nomor 17. Suatu saat, ada seorang anak bertanya kepada bapaknya, Ayah, kenapa bisa kucing mirip sama singa? Kucing dan singa berada dalam satu keluarga atau yang disebut familia. Akan tetapi dalam dunia ini, makhluk hidup terbagi menjadi 5 kingdom. Iyakah ayah? Bagaimana dengan semua kingdom itu? Biar ayah jelaskan. Kingdom yang pertama adalah Monera, yang terdiri atas bakteri. Bakteri berasal dari bahasa Yunani yang artinya lonjong. Bakteri tidak punya sel inti yang prokariotik dan berukuran kecil yang disebut mikroorganisme. Selanjutnya, ada kingdom Protista. Protista sebagian besar bersifat aerob dan hidup bebas dengan habitat tempat lembab atau berair. Protista dibagi 3, yaitu protista mirip jamur, protista mirip tumbuhan atau alga, dan protista mirip hewan atau protozoa. Lalu ada kingdom fungi atau jamur. Jamur bersifat eukariotik dan biasa membentuk benang hifa. Jamur bereproduksi seksual dan aseksual dengan media spora. Jamur dibagi 4, yaitu Zygomycotina yang biasa hidup di roti tawar, Ascomycotina yang paling banyak dimanfaatkan manusia dalam fermentasi dan sebagainya, Basidiomycotina yang banyak tumbuh di sekitar kita, dan Deuteromycotina, jamur yang tidak sempurna dan biasa hidup sebagai parasit. Habis itu ada kingdom Plantae atau tumbuh-tumbuhan. Plantae bersifat autotrof dan memiliki klorofil. Plantae antara lain sebagai berikut. Bryophyta atau lumut. Lumut memiliki ciri-ciri gametofit lebih dominan daripada sporofit. Hidup di tempat basah dan terlindung dari matahari. Mempunyai lapisan lilin dan bereproduksi homospora dengan struktur yang merupakan peralihan dari Talophyta dengan Cormophyta. Pteridophyta atau paku. Paku berciri daun muda menggulung, hidup di tempat lembab
golongan Chromophita berspora. Sporofit lebih dominan daripada gametofit dengan 3 sistem reproduksi yang berbeda. Spermatofita adalah tumbuhan berbiji dengan ciri fotoautotrof. Chromophita berbiji dengan berkas pembuluh yang dibagi 2, yaitu gymnospermae atau biji terbuka. Disebut biji terbuka karena bijinya tidak terlindungi oleh buah. Contohnya melinjo, pinus, dan cemara. Angiosperma dibagi 2, yaitu Monocotyledoneae dengan ciri akar serabut, daun sejajar, batang lurus beruas, dan tidak berkambium. Contohnya kelapa, padi, pisang, dan jagung. Selanjutnya Dicotyledoneae dengan ciri akar tunggang, daun menyirip atau menjari, batang bercabang, dan berkambium. Contohnya pohon jati, durian, dan beringin. Terakhir adalah kingdom Animalia atau hewan. Hewan bersifat multiseluler, eukariotik, heterotrof, dan bergerak aktif. Animalia dibagi 2, yaitu invertebrata dan vertebrata. Invertebrata adalah hewan yang tidak bertulang belakang. Invertebrata antara lain Coelenterata adalah hewan yang memiliki rongga usus. Contohnya ubur-ubur, obelia, dan hidra. Annelida yang terdiri atas cacing-cacingan. Moluska adalah hewan bertubuh lunak seperti siput, gurita, dan kerang. Echinodermata merupakan hewan berkulit duri yang hidup biasa di laut. Contohnya bintang laut dan bulu babi. Arthropoda berarti hewan yang berruas-ruas dengan tubuh simetri bilateral yang terbagi atas capit, toraks, dan abdomen. Arthropoda terdiri atas udang-udangan, laba-laba, kaki seribu, dan serangga. Vertebrata merupakan hewan bertulang belakang. Vertebrata antara lain Pisces yang terdiri atas ikan-ikan yang hidup di air dan berinsang. Amfibia dengan ciri hidup di 2 alam dan bertelur. Contohnya katak dan salamander. Reptilia dengan ciri bersisik, melata, dan berparu-paru. Contohnya kadal, ular, kura-kura, dan buaya. Aves yang terdiri atas unggas yang bertelur. Yang terakhir adalah mamalia dengan ciri berkelenjar susu, berparu-paru, melahirkan, dan berambut. Contohnya primata, gajah, lumba-lumba, kelelawar, domba, dan masih banyak lagi. Wah, ternyata banyak sekali makhluk hidup yang ada di dunia ini. Sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Tuhan yang telah menciptakan makhluk hidup yang fungsinya masing-masing telah diatur.